gue sendirian ya. Gue summon aja dulu kayak temen gue. Jurus summoning ninjutsu. Weh, lu kenapa men? Baru gue summon. Lu datang dari mana? Gue tiba-tiba lagi makan ramen. Lu lagi makan ramen? Udah datang tuh ramennya. Iya. Terus tiba-tiba Udah lu makan belum? belum. Pas mau gue seruput, tiba-tiba gue langsung Tahu gitu, ketarik banget gitu ke dunia. Bungkus dulu tadi. Jadi lu ke isekai gitu. Iya. Iya. Tiba-tiba gue langsung di sini. Anjir. Anda siapa? Jadi gue temen lu di masa lalu. Terus gue hidup abadi dan sekarang gue bosan. Jadi gue summon lu ke dunia ini sekarang. Jadi kita di dunia mana nih? Kita di dunia hayalan. Namanya apa? Nande hachi. Okakarimasta. Nande Okakarimasta. Jadi sekarang kita lagi ada di Wibu Zone, Ya, Wibuzon. salah satu program terbaru dari Basi Entertainment. Ya, Karena Wibu Zone ini adalah berkonten atau bertemakan Jepang. ya. Sebenarnya udah lama sih ya. Apanya yang lama? Ini gambar. Yes, Ada One Piece. ada One Piece. Kan kita adalah penyiar, sorry. Karena kita adalah host Wibu. Wibu. Ya. Jadi kita memutuskan untuk membuat program Wibu Zone yang akan bercerita tentang dunia-dunia perwibuan. Dan sesuai di episode pertama ini, kita akan membahas Membahas apa nih? 10 daftar 10 daftar series anime yang paling wajib lah Pak. yang paling wajib lu tonton seumur hidup lo. Jadi gua nggak mati-mati dong. Hah? Nggak mati-mati kan seumur Tak ini. ada yang abadi. Oh iya. Seperti lagunya Ariel Noah. Ya. Gua Chidori juga nih. Aduh. Jadi kita bakal punya 10 daftar anime atau series yang wajib lu tonton. Ya. Atau bernostalgia kali ya. Ya, seumur hidup. Dan kita juga punya 10 anime favorit ya. Ya, betul. Dan diantaranya kita mungkin langsung aja ya. Menurut lu yang pertama 10 daftar anime yang pertama menurut lu? Teman masa kecil dari gua sampai sekarang sih ya yang pasti One Piece ya. Karena nggak tamat-tamat kali ya. Tapi kalau misalkan untuk itu kan nanti ya kita bahas ya kalau One Piece ya. Oke. Orang tuh ya sebagai tolong ya, namanya juga host magang. Yang pertama itu kita punya Full Metal Alchemist. Oh, Full Metal Alchemist. Iya, Full Metal Alchemist. Kok lu nggak kebakar? Hah? Nggak kebakar? Emang lu Udah siapa? Jurus Alchemist Itu nih. siapa sih? Itu jujur itu keren banget itu. Siapa Gua lupa namanya? Iya, Dia jadi cuma itu keren banget sumpah. Itu salah satu karakter yang menurut gua itu kalau cool lah ya. yang cool Ya. sebagai orang pemerintahan, Iya, benar. cuma pakai sarung Sarung tangan, tangan. terus pas dilepas itu langsung auranya keren Iya. banget sumpah. Ledak-ledak. Iya, yang waktu pas dia ngelawan siapa tuh ya? Pokoknya tuh pas dia kalah itu dia jadi bunglon. Iya. Jadi itu pas dia emosi banget tuh. Wah, itu Terus keren dia banget. ngeluarin Itu adalah adegan yang paling keren. Jadi Wibu Zone yang nontonin kita, yang belum wibu gitu. Jadi kenapa lu harus nonton Full Metal Alchemist? Karena itu adalah ceritanya tentang kedua lelaki bersaudara. Iya, benar. Ya, kedua lelaki Tapi yang bersaudara. satunya lagi udah bukan manusia deh. Manusia lah. Iya, tapi udah jadi robot. Iya, jadi ada namanya Edward Elric Iya. sama Gue lupa lagi namanya. Alphonse Iya, Alphonse Elric. bener ya. Jadi dua kakak beradik ini seorang alkimia, Hmm. ilmuwan lah gitu. Terus dia lagi mencoba eksperimen Dia itu ngejar apa sih? Batu yang merah itu loh. Itu apa sih namanya? Power Spera ya. Aduh, gua Itu di Bobo ya. Gua udah lama banget nonton itu. Tapi yang gua salut ya sama Full Alchemist ini, Apa? lu tau nggak apa? Apa? Ratingnya nggak turun-turun sampai sekarang. Iya, itu dia karena mereka punya kalangan fans tersendiri Iya. gitu. Makanya gue bilang, oh ini gokil sih gue bilang karena buat ngejaga rating itu cukup sulit gitu loh. Iya, mana menurut lo dari lu tapi lu nonton udah sampai tamat?
Gua nonton sampai tamat, cuma gua nontonnya udah lama. Nah, di sini gua akan ingetin sedikit tentang Fullmetal Alchemist yang paling gua terharu dari atau momen paling bikin terkenang dari Fullmetal Alchemist adalah episode 4 tentang yang apa ya, yang kita sebutnya apa sih, fusion ya, atau mungkin transmisi ya? Iya, penggabungan dari seorang anak kecil sama anjing hewan chimera gitu. Terus itu digabung gitu, jadi kayak itu lu nggak sedih nonton kayak gitu? Enggak, gue lebih sedih nonton Neji mati. Itu gue lebih sedih. Itu gue sedih di episode itu Fullmetal Alchemist. Jadi ada anak kecil, terus si anjing chimeranya itu tiba-tiba manggil Oni-chan gitu. Terus tiba-tiba gitar dulu gimana? Oni-chan. Enggak, yang lebih jelas lagi. Oni-chan. Harusnya kita bawa ini ya. Bawa seorang wibu lovers dari cewek ya. Jadi kalau bilang Oni-chan tuh lebih asik gitu. Ya, lebih asik gitu. Iya, makanya kalau pas momen itu langsung pada langsung emosionalnya langsung terbakar langsung. Tapi lu nangis di situ? Nangis. Cengeng juga. Parah. Oke, pokoknya Full Alchemist ini benar-benar wajib banget ya kalian tonton, karena memang ya kita tahu lah dari ratingnya aja udah bagus banget gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan kalian tonton buat nostalgia atau memang kalian belum nonton sama sekali gitu. Iya. Ini wajib banget sih. Yang Anda misalnya teman-teman belum wibu gitu. Belum dicap wibu, wajib nonton Fullmetal Alchemist karena sudah masuk ke wibu zone. Iya. Nah, tapi sekarang udah tamat kan itu kan? Sudah. Udah nggak ada lagi kan? Sudah. Selain itu ada apa lagi? Yang kedua kita ada Hunter x Hunter. Sebenarnya Hunter x Hunter ini udah lama ya. Cuman di tahun 2011 dia berubah gambar hiatus terus dia remaster ya kita sebutnya. Iya kayaknya deh. Remaster atau remake, remake. Iya. Dia remake lagi. Diulang. Remake. Oh, remake. Remake. Jadi gambarnya lebih bagus. Iya, benar. Gue dulu nonton Hunter x Hunter di TV7. TV7? Iya. Itu kayaknya zaman dulu banget. Ya kan gue orang dulu. Iya. Terus siapa favorit tuh? Gon lah, tetap. Ya. Tapi yang lebih gua favoritin sih Killua. Gua inget scene Killua yang bisa ngambil jantung. Iya. Itu keren banget sumpah. Jadi tuh dia penjahat yang udah terkenal ya kan. Iya, betul. Terus kata teman-temannya, "Oh, lu serius lu lawan dia gitu kan." Ternyata cuma satu tusukan. Iya, itu adalah anjir. Waktu gua kecil nonton gitu, anjir ada cuma satu kayak gitu doang langsung jantung gitu langsung. Wah, itu keren banget. Itu keren. Gua sama fans sama Killua. Tapi satu lagi yang kayak cewek itu cewek atau cowok sih? Itu cewek. Cowok udah kayaknya. Yang matanya berubah jadi merah kan? Iya. Gue lupa namanya siapa. Tapi setelah itu villainnya ada si Joker ya? Iya. Itu keren juga. Jokernya keren. Dia itu, lu tau nggak masa kecil Joker? Nggak, gue belum nonton. Nah, jadi ini sebenarnya bukan di anime. Jadi gue sempat baca komiknya dulu, cuma komiknya udah dihapus. Kenapa dihapus? Gue nggak ngerti, mungkin udah terlalu jauh kali ya. Nah, gue bahkan dulu udah nonton si Joker lawan si pemimpinnya Spider tuh siapa? Gue lupa. Spider-Verse. Pemimpinnya Spider. Oh, si Spider. Apa sih? Siapa sih? Gue lupa. Yang ada antingnya itu yang dia bisa niru jurus semua pengguna. Gue nggak ngikutin Hunter x Hunter lagi. Jujur. Nggak ngikutin Hunter x Hunter lagi. Di animenya itu kan belum sampai situ. Nah, tapi di komiknya waktu itu ada, sempat gua baca story-nya si Joker itu kayak gimana. Jadi itu dia dulu anak yang dipungut. Si Joker itu? Iya, si Joker ini dia anak yang dipungut. Terus? Sama yang punya sirkus. Oh. Nah, terus dia dilatih buat sirkus. Nah, terus dia tes aura. Ternyata auranya itu lengket. Makanya dia namain kasih. Bukan. Makanya dia namain jurusnya itu bubble gum. Oh, karena lengket. Oh. Nah, di situ tuh momen-momen gokil sih menurut gua. Ya wajib nih kita nonton wajib banget. Sekarang juga lagi hiatus ya, tapi gua lihat. Nah, update-nya dia mau ini lagi, lanjut lagi. Iya, lanjut lagi setelah Chimera kan. Setelah Chimera dia lanjut lagi, terus sekarang udah di dunia lain. Betul sekali. Next,
kita Next. punya Attack on Titan. Wah, Shingeki kalau no ini Kyojin. gua nonton cuma awal doang. Kenapa lu nggak nonton ini sih? Ini adalah salah satu anime yang menurut gua Epic. epic. Walaupun sebenarnya gua telat ya. Iya, Gua sebenarnya bukan tipikal orang yang selalu ngikutin tren gitu. benar. Gue lagi ini bagus nih nonton, gua nggak terlalu ngikutin. Mungkin kemungkinan karena apa ya? Karena mungkin masih episode ya dan nanggung gitu. Gua tipikal orang yang maraton. Iya. Maratonan. Jadi kalau nonton One Piece sampai udah nggak ada dulu, baru ditonton. Enggak juga dong. Kan belum tamat sampai sekarang. Jadi Attack on Titan ini ceritanya adalah ada raksasa ya. Iya. Raksasa yang datang menyerang kota gitu. Itu Benteng. menyerang benteng. Terus tokoh utamanya ada Eren, Iya, Eren. Mikasa. Terus Tapi lu ada tahu kan pas Armin. awalannya? Awalnya Iya, yang Di season awalan awal. pertama kali ada si Titannya itu. tahu lah itu kejawab misterinya di season 3. Tapi gue nggak mau saya Kan spoiler lu karena baru season 3. gue udah nonton sampai season 4 ya men. Udah Enggak, gue maksud ngikutin Dari opening itu gue udah tahu ceritanya si siapa? siapa Si Eren ini gimana Kenapa? jadi ininya. Jadi Oh. apa yang sang. Oh jadi ini apa si tentara lah gitu. Iya, jadi tentaranya. Ya karena kan dia punya motivasi karena Ibunya meninggal Iya. gitu. Ibunya Digigit. meninggal digigit oleh depan Titan. matanya Terus dia. dia langsung marah. Gue marah gitu. Gue pengen jadi pembunuh pembasmi Iya. Titan kan. Jadinya Gue dia sampai merinding anjir. masuk squad gitu. Iya. Squad itu keren Soalnya ibunya anjir Di di depan depan mata mata. sendiri anjir. banget. Tapi Mikasa juga keren. Iya, mereka keren sih. Mikasa keren dan pokoknya itu adalah anime yang politiknya terus tiba-tiba ada plot twist ya tiba-tiba Iya. kok wih gila kok misterinya tuh kejawab di situ. Iya. Terus Dan ternyata prajuritnya juga prajuritnya juga Attack on Titan juga. iya makanya itu jadi itu adalah salah satu banyak teori konspirasi lah Iya. yang di Attack on Titan jadi wajib nonton sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Next Oke, apa next ini teman masa kecil gue juga sih sebenarnya. ini teman masa kecil gue juga waktu SMA kali gue SMP SMA gue nonton ini. Iya, SMP SMA lah ya. Iya, sama kita sebaya ya. Kayaknya gue udah tua banget. SMP SMA gue nonton. Apa yang lu Sebutin dulu dong. Anime yang kita jawab apa? Yang kita mau kita bahas yang keempat ini adalah Beelzebub? Beelzebub. Oh, Beelzebub. Ini adalah Gua salah kira satu Beelzebub. anime yang kocak menurut gue. Setiap Kocak. episodenya, maksudnya memberikan kesan pertama itu kocak gitu. Maksudnya Iya. seorang Kocak bayi. tapi OP. Iya, seorang bayi ya. Bayi yang keturunan Iya, dia keturunan devil, raja. Iya. Raja Devil ya, Iblis, Raja Iblis gitu. Terus datang ke bumi gitu. Terus Dia nyari pendamping. nyari pendamping gitu. Nah, itu kekocakan dia untuk ya apa sih kita sebutnya? Ya banyak lah adegan-adegan yang lucu ya. Iya. Terus ada setan-setannya juga, ada musuhnya juga dan kayak si bayinya itu punya power juga kan. Iya, dia punya dan memberikan Gitu. power. Memberikan power ya, sebetulnya gitu. Itu untuk Beelzebub. Next. Seru sih. Beelzebub. Ya, Wajib nonton juga. wajib nonton. Yes, we have apa lagi nih yang kelima? Yang kelima, nah ini mas kecil juga nih sama. Nah, sebenarnya gue Bleach belum nggak nonton Gak nonton sama sekali loh. karena kebanyakan men untuk hero-nya. Nah, gue dari SD gue nonton ini Gue Bleach. nggak nonton Bleach karena kebanyakan hero-nya. Dia ada siapa? Ichigo, Renji, siapa lagi? yang cewek siapa? Apa lagi? Gue sebenarnya nama-namanya lupa. Nah, Cuman karena kebanyakan hero-nya itu gue jadi gua kayak tahu gitu. males. Jadi tapi kalau untuk ceritanya gue masih belum tahu. Lo bisa ceritain ke gue? belum tahu. Jadi gue nonton ini zaman SD, dimana nyokap gue sering bilang, udah mau gede masih aja nonton kartun, ban rebutan sinetron, ya kan? Karena kalau hari Minggu ini udah jadwalnya Bleach nih. Indosiar ya. Indosiar pasti. Jadi awalnya Bleach itu jadi si Ichigo ini dia anak sekolahan, tapi ternyata dia itu keturunan dari si kapten juga. Kapten apa? Kapten ini apa? Shinigami atau dewa kematian. Nah cuman si Ichigo ini dia nggak tahu apa-apa. Oh, Taunya itu pas siapa sih ini yang cewek itu gue lupa deh. tuh kan. Yang cewek ya pokoknya adalah yang cewek. Terus dia turun ke dunia ya kan, turun ke bumi.
Nah terus pas lagi nyelesain misi kan si Ichigo bisa lihat hantu kan. Nah terus kata ceweknya, lu bantuin gua dong gitu. Nanti gua kasih kekuatan pinjaman gitu. Terus Nah, akhirnya disitulah udah jadi kasih punya kekuatan itu. Ya. Oh gitu. Dan itu ceritanya cukup lama sih. Ya better lah sama Naruto. Oke. Ya karena memang satu angkatan kali ya. Iya benar, satu angkatan. Sekarang udah tamat. Udah tamat. Tapi lagi dilanjutin sama anaknya. Oke. Sama aja kayak Boruto ya. Ichigo aja udah punya anak. Siap. Temen gue nikah belum. Nani? Omawamu Shinderu. Yang keenam kita punya Kapten Tsubasa. Wah, ini bukan masa kecil lagi sih. Ini udah kecil gua banget. Ini Masih ingat kacau gak sih. soundtracknya? Masih ingat gak soundtracknya? Itu Kapten Tsubasa yang milenium. Itu Kapten Tsubasa yang udah masuk Piala Dunia. Ya tapi lagunya masih terngiang-ngiang. Ya, jadi salah satu Kapten Tsubasa ada satu anime Tapi yang nemenin kita. Pas gede gue nggak nonton. Ih, justru makin keren tau pas Soalnya dia udah masuk Barca. Anjir. Gue Real Madrid cuy. Jadi pas dia masuk Barca, Tapi bener itu adalah salah satu lu jadi gara-gara Kapten Tsubasa jadi pengen main bola gak sih? enggak. Masa sih? Gue jadi pengen nendang pohon sama batu. Karena gue nontonnya Hyuga bukan Tsubasa. Iya, itu adalah salah satu apa ya? Jadi karakternya keren semua. Keren semua. Semua. Lo masih inget siapa aja? Masih inget dong. Ada si Ichigo. itu yang Bleach, itu yang tadi Bleach. Itu yang tadi. Kembar Tachibana, Kembar Tachibana. Ichizaki, Ichizaki. Misae. Misae. Misaki dah kayaknya. Anjing Misae. Misaki cu. Misae mah emaknya Shinchan. Misaki. Misaki. Dia Misaki siapa? Hah? Misaki. Temennya duetnya Tsubasa. Iya. Wancu. Wancu keren banget tuh. Terus Yuga. Ada Jiro. Jiro gue lupa ya. Jiro atau Jido ya, Judo yang bodoh. Jido itu. Judo mah ini. Terus Iya. juga Mitsugi Mitsugi untuk keren. Mitsugi itu. Terus gue masih ada loh apanya? gamenya. Oh ya Gua udah. ada. Ya udah. Kapten Tsubasa. Yoi. Mantap sekali. Kan masih gelap. Masih gelap itu. Masih gelap. Udah. Terus menariknya nih ya teman-teman mungkin yang baru lahir sekarang terus nggak nengok Kapten Tsubasa wajib banget ditonton. Wajib Adalah banget. salah satu anime tentang sepak bola Iya. yang menemani kita waktu kecil ya. Iya. Karena dari apa ya kita menonton Tsubasa tuh yang penuh mimpi ya. Penuh mimpi. Aku Jadi pengen- banyak ngehayal sampai sekarang. Iya, aku pengen ke Piala Dunia, aku pengen jadi pemain nomor 1 dan semua. Dan tiba-tiba kita Tiba-tiba. ngikutin tuh. Eh, Oh iya ada tendangan jarak jauh, tendangan pisang, Elang. soda, tendangan elang itu Gijun, wow tuh keren banget. Elang kan Tsubasa. Enggak, tendangan jarak jauh tuh Tsubasa. Iya itu elang. Oh, iya. Iya. Yang nih terus dia gini. Iya, Iya itu Tsubasa. tendangan berdua Misaki Iya. sama Tsubasa. Tapi lo pernah lihat nggak sih bahwa Tsubasa itu ada di dunia nyata? Enggak ya? Enggak pernah. Ada semua tendangan-tendangan di dunia. Pernah ketemu. Bukan pernah ketemu tapi banyak. Enggak, yang pernah gue lihat adalah salah satu pesepak bola Jepang itu menirukan tendangan yang seperti di Tsubasa. Dan itu Berhasil. berhasil. Gitu. Ronaldo sama tendangannya. Tapi yang jadi ada fase-fase ya season yang kita sebutnya season, ada Tsubasa waktu kecil, Iya. yang masa-masa SD, Tsubasa SMP, Tsubasa SMA, dan Itu setelah SMA tuh masuk ke Piala Dunia. Dia yang paling seru tuh yang Piala Dunia. Ngerekrut ini dia ngerekrut teman-temannya. gue Masuk pokoknya ke- udah nggak nonton semenjak dia masuk Barca, udah fix gue. memang enggak. Jadi seru nih misalkan tiba-tiba Tsubasa dapat kabar nih, Hyuga lagi masuk Liga Italia. Wah, keren banget, Tsubasa jadi termotivasi. Terus Misaki masuk Dia jadi Liga Ibrahimovic Prancis. kan. Ibrahimovic. Iya sama soalnya. Mainnya otot. Terus Wakabayashi ke Liga Jerman. Itu keren tuh, Keren. masih jadi kayak wah gila aja teman-teman gue udah pada masuk liga besar. Nih yang nonton masih kayak gini-gini aja. Iya. Kita masih yang nonton udah kayak gini-gini aja. Mereka udah pada sukses. Iya udah pada sukses. Sampai udah nggak ada lagi sekarang ceritanya. Iya itu. Tapi kan di remake lagi udah.
Di remake lagi ya. Pokoknya Remake gue lagi, semenjak jadi- dia masuk Barca, gue udah anti gue. Gawat. Gitu. Oke lah, yaudah. Iya. Next, selain Kapten Tsubasa, kita masih di anime olahraga, Olahraga, yaitu basket. basket, Namanya slam dunk, jelas Bapak slam dunk. Slam Dunk. Ya, ini adalah salah satu Kalau ini anime- gue nggak nonton sama sekali. Ya, adalah satu anime basket. Tapi gua yang tahu. Gua favorit banget. Itu adalah Hanamichi Sakuragi. Yo, Itu siapa? itu karakter utamanya. Oke, gue nggak Dia- tahu itu. Dia tuh main basket, Heeh. nyemplung olahraga basket karena suka sama cewek gitu. Waduh, cewek Dia lagi. dia tuh Jadi tipikal semuanya gara-gara cewek. dia tuh tipikal orang yang ditolak mentah-mentah sama cewek. Terus tiba-tiba- biar keren gitu, dia Iya, main basket. tiba-tiba ada cewek tuh terus dibilang kamu kok kamu atlet basket ya, kok tinggi banget gitu gitu. Terus dia bilang iya terus ngaku-ngaku kalau dia bisa main basket kan. Terus Padahal enggak. gua itu Terus dia kocak latihan. kan. Terus dia latihan terus pokoknya disaranin udah masuk klub basket aja gitu. Akhirnya dia punya kakak. Kakaknya itu dia di anggota klub basket. Akhirnya udah di situ bakal jadi ketemu apa ya? Jadi kayak Bersaing. nyemplung nggak sengaja dia di basket. Tapi satu tim nggak sama kakaknya? Iya. Satu tim? Namanya Bagus juga Akagi. ya. Akagi. Kalau Hanamichi itu sebutnya Gori. Jadi di Slam Dunk ini lu bisa dapat kocaknya, Kocaknya. terus bisa dapat serunya karena pertandingannya. Jadi ini enggak Jadi tegang gitu ya? tegang, terus apa ya? Kalau Tsubasa kan ada jurus ya. Iya. Di Slam Dunk tuh nggak ada jurus, nggak ada lemparan elang, nggak ada. Terus operan Denny Sumargo macan ada? gitu. Hah? Denny Sumargo? Doni Sumargo mau Jurus telapak tangan dewa. Langsung masuk anjir. Dari mana aja tuh masuk tuh? basket Iya, sombong ya. pembasket sombong. Pokoknya dia sekali lempar masuk pokoknya. Iya, itu adalah salah satu anime yang menurut gua. Wajib ditonton. Tapi update terbaru ya yang di 2022 ini Slam Dunk si kok dia pengarang- rilis lagi? Enggak, mengabarkan bahwa dia bakal launching the movie-nya dan dia akan rilis di Desember 2000. Pokoknya bulan Desember 2022. Nah, itu ada paling gue tunggu. Dan we have Naruto. Wah, ini Naruto temen sama, ini bukan teman masa kecil lagi sih, ini sahabat masa kecil. Ya, sahabat masa kecil gua. Sahabat masa kecil. Naruto adalah salah satu tapi apa ya? Sekarang nih jadi bahan perbincangan di sosial media. Naruto tuh bisa jadi apa ya sebutnya? Konohagakure apa sih? Hokage. Hokage karena dia tuh punya privilege. Iya, benar. Dia punya privilege. Tapi kan di awal-awal kan kita sebutnya, "Wih, kasihan Naruto sendirian, gak punya teman karena dia beda sendiri kan." Iya. Dia kayak manusia tapi kok bentuknya kayak musang dan sebagainya. Lo taunya makin kesini dia punya privilege. Bapaknya Hokage Hokage. keempat. Iya. Ya kan? Terus siapa Ibunya lagi? Ibunya siapa? itu apa? Yang punya si Kurama. Nah, kan bener. Ya, jadi teman-teman Naruto Iya. wajib lo tonton karena Wajib banget lo tonton. baik lagi nih teman masa kecil kita dari SD, terus dia punya impian ya Iya. menjadi seorang Hokage. Kita nemenin banget ya, kita nungguin banget jadi Hokage, dan sekarang kita masih bisa ngelihat Naruto jadi Hokage ya. Udah, Iya udah, dan di sequelnya Boruto gitu. Boruto aja udah jadi anaknya Naruto. Terus Temen gue belum. Nani? Omae wa mou shinderu. Oke, next kita punya apa lagi? Ini udah salah satu favorit gua, One Piece. Iya, karena ini favorit semua orang. Yap, dari Makanya kecil, kita dari muda beli sampai orang tua. Wallpapernya. Kalian tahu ini apa? Kalian tahu ini apa? Ini tahu apa? Poster. Bukan. Ini kertas. Ya, jadi One Piece ini adalah salah satu anime yang sampai sekarang masih belum tamat. Makin seru, makin pertama- konspirasi. Iya. Yang ketiga itu konspirasi. Oh, udah ketiga. Yang pertama Yang pertama tadi seru. makin seru. Makin Yang seru. kedua Makin penasaran. makin penasaran. Yang ketiga konspirasi. Konspirasi itu Semuanya ada. semuanya ada. Kalian mau cari apa? Politik. Ada. Kalian politik. mau cari apa? Apa? Kejahatan. Kejahatan. Banyak kejahatan. Kisah cinta ada. Kisah cinta siapa? Oh iya ada. Yang apa tuh? Yang anak buahnya Doflamingo yang Iya. nyot-nyot
Jadi ya kisah cintanya gokil. Kisah sedih ada semua di One Piece. Ada. Apa yang lu ada scene yang bikin lu nangis gak? Gua ada. Oh banyak One Piece. Ada. Banyak. Apa yang lu pertama? Satu mati. dulu. Siapa? Es mati. Spoiler. Emang lu nyampe situ? Gila kali. Oke. Ya udah itu aja. Okay. Gua. Oke, lu apa? Gua Chopper. Chopper kenapa? Oh yang meninggalkan ini. Itu ada momen di mana itu bukan obat penawarnya gitu. Jadi emang berencana untuk bunuh diri gitu. Akhirnya Chopper merasa nyesel, terus dia langsung balik, terus dia langsung ngibaran bendera kan. Iya. Terus gue merinding nih. Meninggal bendera. Tolong dokter, tolong gitu. Jangan nangis lagi dong. Iya bener gue. Itu bener-bener menurut gue itu menyentuh banget itu. Adalah anjir itu keren banget sumpah Chopper. Gue liat Chopper kayak kasian banget gitu. Kayak ngerasa nyesel banget gitu. Tapi kayak abis rusak kan? Hah? Kayak rusak. Emang rusak. Tapi Dengan dia kejadian seperti itu dia jadi pengen jadi dokter terbaik di dunia. Iya pengen jadi dokter hebat. Gue pengen nyembuhin semuanya. Gue nggak mau ada orang kayak apa sih gagal lagi gara-gara dia itu kan. Yeah. Selain itu ada lagi yang sedih itu. Masa cuma gara-gara kapal Going Merry itu gue nangis. Ya gue juga kalau itu. Lu tau gak? Apalagi kalau di TikTok itu udah ada lagu-lagu sedihnya ya. Anjing gue bilang sama Nabi nih gue di samping gue kan. Oh gue langsung begini tuh. Tuh anjing bini gue gak pergi-pergi. Gue sedih banget cuy. Karena apa? Iya. Karena pertama tuh di berantem dulu sama Usopp. Iya itu berantem Usopp itu juga nangis gue anjing. Anjing gue bilang. Udah itu keren banget sumpah itu adalah epic battle kalau. Tapi yang paling keren si Zoro sih. Yang sama dia ngingetin. Iya itu keren Iya, itu pokoknya keren. pas epic battle Usopp sama Luffy tuh bagaikan kalau di Marvel tuh Iron Man sama Captain America. Iya, yang Itu ngerebutin epic si battle itu. siapa yang lengan. Iya, itu epic battle. Tapi gua kaget gila Usopp berani banget bisa ingin Luffy gitu. Tapi battle-nya tuh benar-benar Hampir seimbang gitu. Dia tahu triknya gitu dan di ending gitu. Luffy nangis di situ, gue ikutan nangis gitu. Dan Zoro itu ada kata-kata yang gue inget. Tetap seorang leader. Gak boleh pelin-pelan gitu. Anjay. Karena kalau pelin-pelan kita udah bakal nggak percaya lagi. Wah itu udah keren banget sumpah. Gue langsung merinding gitu. Lu nangis. Tapi gua. di Ward itu gue banyak nangisnya sih. Iya. Karena yang pertama kan Usopp. Iya Usopp. Yang kedua pas si siapa Robin yang lu mau hidup nggak gitu. Iya itu iya gue mau gitu kan. Nah, itu keren banget. Terus yang ketiga yang dia lagi berantem sama si siapa yang bawa burung yang si P0 aduh gue lupa lagi namanya. Yang mana? Yang si P0 yang dia berubah jadi macan tutul. Iya itu. Nah kan dia udah dikalahin tuh. Terus si Mary itu manggil. Iya. Nah itu gue langsung merinding anjing. Gue bisa kepikiran itu kapal bisa ngomong karena di awal-awal dikasih spoiler gitu bahwa itu ada jiwanya. Iya. Gitu. Ada jiwa si Going Itu Mary. keren banget itu. Nah yang terakhir baru kapal dibakar. Iya itu kapal dibakar tuh. Itu arc tersedih. Gue bilang anjing gue bisa nangis gara-gara kapal gitu. Itu dibakar. Iya dibakar gitu. Sama tinggal gini gitu. Wah, anjir gue langsung merinding. Gue bilang itu momen yang paling itu gokil sih itu. Itu gokil gitu. Gokil. Ya intinya teman-teman maksud gue adalah kan sekarang kalau kita lihat sekarang sampai 1000 ya. One Piece tuh 1000-an. Iya, udah 1000. Terus gue lihat gue malas maratonan gitu. Jujur gue sekarang udah mulai maraton lagi. Baru gitu. maraton. Jujur maraton dari bulan Februari. Gue sebenarnya udah ngikutin tuh zaman SMA cuma sempet pause gitu, vakum. Terus pas kan ngeliat udahlah gak ada tontonan gue bilang anime kan gitu-gitu aja ya. Kalau sekarang kan zaman sekarang kan agak gitu-gitu aja ya. Sekarang gue maraton One Piece lagi dan gue gila. Kebawa lah, gokil dan ini wajib lu tonton seumur hidup. Intinya kan ya dari kecil kita tapi lu sekarang nonton sampai mana? Gue nonton sampai episode 400. Yang mana? Gue episode udah lupa. Di ini baru ketemu sama si Trafalgar Law. Kapten Kid. Di Law. Ya, sama Kapten Kid itu juga epic lagi seru-seru di Sambodi. Iya, itu Sambodi itu. Nah, itu ada yang bikin gue nangis juga. Iya. Oke, itu dari setiap episode udah seru banget, battle terus. Iya, keren banget itu keren banget semua. Tapi lu siap-siap ya. Apa? Habis nonton itu. Apa? Ak selanjutnya. Iya, karena gue udah tahu itu udah dikasih spoiler tentang si S ya. Belum. Apa?
Pas dia ke Pulau Wanita dulu dong. Oke, jangan spoiler. Itu penyesalan Sanji. Oke. Udah. Oke. Pembahasan One Piece sudah karena ini mengandung spoiler yang gua belum nonton. Oke. Padahal udah lama banget tapi dia baru nonton. Iya, karena Kacau. sesuai dong tema yang kita bawain hari ini. Jadi anime yang wajib lu tonton sekali seumur hidup. Jadi pokoknya maupun nggak harus inget umur lah. Tapi lu kalau udah nggak hidup lagi gimana? Ibarat nggak nyesel. Bener loh, ada komen gitu. Ada seorang komen, gua nggak mau mati sebelum tahu One Piece tamat. Endingnya. Iya. Ada yang ngomong gitu komen-komentar, pokoknya gua nggak mau mati sebelum tahu One Piece itu tamatnya gimana. Tapi gimana kalau lu duluan? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya. Next we have Dragon Ball. Tadi terakhir nih. Terakhir kita punya Dragon Ball. Oke. Jadi Dragon Ball ini sebenarnya yang pertama adalah ini impian dari semua komika. Inspirasi dari semua autor. Iya. Anime. Yang lu tahu apa aja? Apanya? Dari Dragon Ball. Iya. Dragon Ball adalah yang pasti kan Naruto. Ya. Enggak, yang terinspirasi. Oh, Naruto, One Piece. Apa lagi ya? Gintama. Ya, dari Battle. Ya udah. Banyak lah ya sebenarnya. Dragon Quest ya sebenarnya satu author juga. Iya. Iya, itu. Ini leluhur lah ya. Leluhur Leluhurnya. kepala anime. Kenapa Dragon Ball menarik? Yang pertama adalah dia OP. Tapi bukan OP lagi sih, ini terlalu OP Terlalu anjir. OP satu planet Bisa dan dihancurin. villainnya keren-keren. Terus ada Super Saiyan kan Kak. Iya. Ya kan? Nih ya, anime Super Saiyan 1 2 3 4 yang sekarang ada kayak Gear 1 2 3 4 terus Iya. ada Naruto mode ini itu kan, jadi itu referensinya dari Dragon Ball semua. Benar. Tapi lu nonton nggak yang Dragon Ball yang sekarang? Sekarang ya? Yang sekarang nggak nonton lagi karena ya apa ya, gua Udah beda ya ceritanya? udah beda ceritanya, mungkin karena untuk regenerasi aja ya, yang pengen tahu Dragon Ball dan sebagainya. Terus yang paling lu inget scene dari Dragon Ball adalah pertama kali dia datang ke bumi. Jadi tuh dihancurin sama si Freeze kan. Jadi pulaunya Super Saya itu dihancurin sama si Freeze. Nah terus si bapaknya si Son Goku ini dia masukin lah si Son Goku ini ke kapsul. Terus dia ke bumi, terus dia ketemu sama Aki-Aki, diurus lah sama Aki-Aki. Oke, itu berarti pertama kali. Kalau gue banyak waktu pas Goku mati. Oh, Goku mati, terus dia dapat lingkaran ini ya. Terus jalan-jalan di naga. Iya. Itu keren menurut gue itu. Terus bola semangat. Lu tuh nggak waktu pas ngeluarin bola itu semangat? Yang bola semangat itu yang ngancurin planet itu. Iya, waktu pas bola semangat itu gue sampai begini di depan TV waktu Lu kecil. ngapain? Ayo bola semangat Anjir. gitu. Itu. Jadi lu mendalami banget ya. Iya, itu keren banget. Bola semangat gitu. Wow, keren banget. Gua malah lagi rebutan itu mama gua. Sinetron dulu, enggak, tar dulu. Gua bilang ini lagi bola semangat dulu. Bola semangat, bola Iya. semangat gitu. Tar dulu mah. Langsung, keren banget, langsung hancur Terus dia semuanya. Dia ikutan mati. Iya, itu keren, itu bola semangat itu keren. Ya, Goku keren lah. Keren lah Goku. Goku keren banget, jadi wajib banget lu tonton seumur hidup lo. Nah, Seumur hidup. Kalau lagi nggak hidup ya Bismillah, kalau lu ke surga lu masih bisa. Gak usah serem-serem kayak gitu kali bahasnya gitu. Tapi ini ya, jadi kita sebenarnya ada 10 daftar anime. Cuma gue butuh satu lagi. Apa tuh? Ini ada berita update tentang anime. Ada berita update tentang anime Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Lo tahu kan? Wah, itu teman masa kecil gue banget itu. Lo tahu kan? Autornya meninggal dunia. Iya. Gue nggak tahu kalau itu. Jadi beritanya pengarang Yu-Gi-Oh itu meninggal dunia, ditemukan mengambang di laut. Buset. Laut atau Dia danau. bunuh diri. Belum tahu motifnya bunuh diri atau apa, tapi ditemukan meninggal dunia, dan itu menurut gua shock ya. Karena Yu-Gi-Oh adalah salah satu juga yang anime yang menurut gua nemenin masa kecil. Iya. Dan satu-satunya game card yang gua tonton dari series pertama yang bisa. Tapi gua main PS-nya. Sampai gue main PS-nya bisa, gue main game card-nya itu, dan sampai sekarang komunitas Yu-Gi-Oh juga masih banyak gitu. Bahkan adminnya lu sendiri yang lagi nunggu episode berikutnya. Itu penggila Yu-Gi-Oh kalau lu tahu. Siapa? Rizky lah.
Oh, si Rizky itu. Iya. Oh, Jadi iya, Mas iya. Rizky yang lagi nungguin episode selanjutnya nih, ya kan? Nih Yu-Gi-Oh nih, kita lagi bahas Yu-Gi-Oh nih. Oh, betul. Kaget gua. Oke guys, karena udah malam Udah dan ngeri juga udah nih. makin ngeri juga. Waktunya udah. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di Wibu Zone episode kedua. Kita akan bahas seru-seru tentunya bareng gua Sanji dan Anji. Dan Anjing. Anji. Kita bakal closing tuh ada lagi. Kami Kamehameha aja kali ya. dulu ya. Kamehameha. Anjir.